Bayangkan sebuah negeri yang makmur, dengan bangunan-bangunan megah yang menjulang tinggi, kekuatan fisik luar biasa, dan kekayaan melimpah. Tapi di balik semua itu, tersembunyi kesombongan yang perlahan mengundang kehancuran. Di negeri itu, hidup satu sosok mulia, seorang lelaki yang tidak takut menghadapi bangsanya sendiri. Ia berdiri sendirian, menyeru kepada kebenaran, saat seluruh dunia seolah-olah memusuhinya. Namanya adalah Hud AS. Seorang nabi yang diutus kepada kaum Aad, kaum yang terkenal kuat, namun hatinya rapuh karena kesombongan. Bagaimana perjuangan Nabi Hud AS menghadapi kaumnya? Dan apa yang terjadi pada negeri Aad yang dahulu penuh kebanggaan itu? Mari kita telusuri kisahnya. Channel ini akan terus membagikan kisah-kisah Islami penuh makna. Subscribe sekarang agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita yang menenangkan hati dan menambah iman, dan semoga yang telah subscribe dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang soleh. Di tengah padang pasir yang luas, di antara pegunungan Al-Ahqaf yang menjulang, hiduplah sebuah kaum yang dikenal sebagai kaum Aad. Mereka adalah keturunan Sem bin Nuh, sebuah bangsa yang diberkahi dengan tubuh yang luar biasa besar dan kekuatan yang menakjubkan. Mereka membangun negeri yang megah dengan istana-istana tinggi dan kota-kota yang kokoh. Namun, di balik keperkasaan mereka, kaum ini sombong dan angkuh. Mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan yang sebenarnya. Di antara mereka, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud AS. Dia adalah Hud bin Abdillah bin Aus, seorang pria yang dikenal bijaksana dan penuh kesabaran. Dengan suara lantang, dia menyeru kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Namun, kaum Aad yang kuat dan berumur panjang menolak seruan itu. Mereka menertawakan Nabi Hud AS dan berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Kaum Aad dipimpin oleh seorang raja bernama Lalijan, seorang pria dengan tinggi mencapai 100 siku. Ketika dia berdiri, sinar matahari tertutupi oleh tubuhnya, dan ketika tangannya menyentuh gunung, gunung itu runtuh dalam sekejap. Tidak hanya rajanya, para laki-laki kaum Aad memiliki postur raksasa, dengan yang terpendek pun memiliki tinggi 60 siku. Mereka baru mencapai kedewasaan setelah berumur 100 tahun dan bisa hidup lebih dari 400 tahun. Tidak pernah ditemukan jenazah mereka, karena tubuh mereka begitu kuat dan besar, seakan mereka tidak mengenal kematian. Ukuran kepala mereka sebesar kubah besar, dan dalam tengkorak mereka, bahkan 60 orang bisa berteduh. Wahab bin Munabbih pernah berkata bahwa dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakah, seekor serigala beserta anak-anaknya bisa berkumpul di sana. Zaid bin Aslam bahkan pernah menimbang satu gigi geraham mereka dan mendapati beratnya mencapai 10 kati. Kaum ini begitu luar biasa dalam bentuk dan kekuatannya, tetapi mereka juga terkenal kejam. Mereka menolak kebenaran dan menolak untuk menyembah Allah. Meskipun Nabi Hud AS terus menyeru mereka kepada jalan yang benar, kaum Aad tetap keras kepala. Mereka menertawakan peringatan azab yang disampaikan Nabi Hud AS dan merasa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan mereka. Namun, mereka lupa bahwa kekuatan sejati bukanlah milik mereka, melainkan milik Allah yang Maha Perkasa. Di tengah kemegahan kaum Aad yang gagah perkasa dan kaya raya, ketika kejahatan mereka semakin merajalela, Allah mengutus Nabi Hud AS kepada mereka. Saat itu, Hud AS berusia 40 tahun, dan Jibril turun menyampaikan wahyu dari Allah. "Wahai Hud, sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Aad. Berilah mereka peringatan dan sampaikan bahwa aku telah memberi mereka kehidupan yang panjang serta kekuatan yang tiada tanding. Mereka telah aku jadikan para penguasa emas dan manusia dengan umur yang panjang. Kini, serulah mereka untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala, agar mereka kembali kepada Allah." Pada suatu hari raya kaum Aad, di mana para pembesar berkumpul dan Raja Lalijan duduk di atas singgasana emasnya yang megah, Hud AS datang di tengah-tengah mereka. Kepalanya tegak, suaranya lantang, membawa pesan kebenaran. "Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tiada Tuhan selain Dia. Berhala yang kalian sembah hanyalah ilusi yang menyesatkan, sebagaimana kaum Nuh sebelum kalian dihancurkan oleh banjir karena kesesatan mereka." Raja Lalijan menatapnya dengan sinis, kemudian tertawa mengejek. "Celakalah engkau, wahai Hud. Apakah engkau pikir bisa mengalahkan kami dengan ucapan-ucapan kosong? Lihatlah betapa kuatnya kaum kami.
Tidakkah engkau tahu bahwa setiap hari 1.000 anak laki-laki lahir dari keturunan kami? Bagaimana mungkin kehancuran akan menimpa kami?" Namun, meski terus mengingatkan mereka, Hud-as hanya mendapati penolakan. Hatinya penuh kesedihan melihat kaumnya tetap tenggelam dalam kesombongan dan kekafiran. Dengan penuh ketulusan, ia berdoa kepada Allah agar memberi mereka tanda, agar mereka sadar sebelum terlambat. Allah mengabulkan doa Hud-as. Para wanita di kaum Ad mendapati diri mereka mandul. Tak ada satupun kelahiran selama 1 tahun penuh. Kegelisahan melanda mereka, dan mereka pun mengadu kepada Raja Lalijan. "Sesungguhnya Hud telah menyebabkan istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang ia katakan benar adanya." Namun, mereka tetap enggan beriman. Maka Allah mewahyukan kepada Hud-as, "Kabarkanlah kepada mereka agar segera beriman kepadaku. Jika mereka tetap ingkar, aku akan mengirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Tatkala Hud-as menyampaikan peringatan tersebut, kemarahan kaum Ad memuncak. Mereka melemparinya dengan batu, mengusirnya dengan hinaan. Namun, Hud-as tetap tabah, berdakwah kepada mereka selama 70 tahun, meskipun selama itu mereka terus menolaknya dengan keras. Di bawah langit yang kelam, tanah kaum Ad mengering, mereka seperti kulit yang tertatih di bawah terik matahari. 7 tahun berlalu tanpa setetes hujan. Sungai-sungai mengering, ladang-ladang menjadi padang tandus, dan hewan ternak mereka bergelimpangan, mati kehausan. Kebutuhan mereka semakin mendesak, dan kematian merajalela, memangsa separuh dari mereka. Dalam keputusasaan, mereka mengirim 70 lelaki terbaik menuju Mekah, tempat Baitullah berdiri. Mereka membawa kain terbaik untuk menutupi Ka'bah, berharap Allah mengasihani mereka dan menurunkan hujan. Namun, saat mereka menyelimuti Ka'bah, angin kencang datang menerjang, mencabik kain penutup, melemparkannya jauh dari rumah suci itu. Dengan hati berdebar, mereka mengelilingi Ka'bah, berdoa dengan penuh harap. Allah pun memperlihatkan 3 awan, putih, merah, dan hitam. Dari langit, suara gaib menggema, "Pilihlah satu di antara 3 awan ini." Orang tertua dari mereka memilih awan hitam, meyakini bahwa awan itulah yang akan membawa hujan lebat bagi negeri mereka. Tanpa mereka sadari, itulah awal dari azab yang sesungguhnya. Awan hitam itu melayang menuju negeri kaum Ad. Ketika mereka melihatnya, wajah-wajah yang sebelumnya diliputi kesedihan berubah berseri-seri. Mereka bersorak gembira, "Inilah hujan yang kita tunggu-tunggu." Namun, tiba-tiba, bumi bergetar. Allah memerintahkan malaikat penjaga angin untuk melepaskan badai yang tersimpan di dasar bumi. Saat angin itu datang, ia bukan membawa kesejukan, melainkan kematian. Ia mencabut pepohonan dari akarnya, menerbangkan batu-batu raksasa, dan menghempaskan apapun yang dilaluinya. Tak ada tempat untuk berlindung. Mereka berlari ke rumah-rumah mereka, tetapi angin itu menyusup melalui celah-celah, mencengkeram tubuh mereka, lalu melemparkannya ke udara. Mereka berusaha bertahan dengan senjata dan kekuatan mereka, tetapi angin itu lebih perkasa. 7 pria terkuat dari kaum Ad berdiri menantang badai, keyakinan akan keperkasaan mereka masih membara. "Kami akan menghadangnya," seru mereka. Namun, angin itu merenggut mereka satu persatu, mengangkat mereka tinggi ke langit, lalu menghunjamkan mereka ke tanah dengan kekuatan yang menghancurkan. Badai itu mengamuk selama 7 hari 8 malam tanpa henti, menyapu kaum Ad hingga tak tersisa. Yang tersisa hanyalah sunyi. Tanah yang dulunya subur kini menjadi padang gersang, menjadi bukti nyata kehancuran akibat keangkuhan dan pembangkangan mereka terhadap peringatan Allah. Di bawah langit yang kelam, tanah kaum Ad menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Tubuh-tubuh mereka bergelimpangan, kaku seperti tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Angin yang datang bukan sekadar hembusan, melainkan kekuatan yang mencabut nyawa tanpa ampun. Saat angin menyusup ke dalam baju seseorang, tubuhnya terangkat, melayang tak berdaya, sebelum akhirnya terempas keras ke tanah. Satu persatu, mereka tumbang, dan suara ratapan memenuhi udara, bercampur dengan deru angin yang tak henti-hentinya mengamuk. Setelah angin mengoyak mereka tanpa belas kasihan, Allah menurunkan hujan kerikil yang dipanaskan dengan api. Batu-batu berjatuhan dari langit, membakar dan menghancurkan tubuh-tubuh yang tersisa. Namun, Allah membiarkan ruh mereka tetap berada dalam jasad, sehingga azab itu terasa begitu panjang dan menyiksa. Selama 40 hari, mereka terpanggang dalam siksaan yang tiada henti, tubuh mereka remuk, namun mereka tetap merasakan setiap luka, setiap kesakitan.
Seorang yang beriman melewati wilayah tersebut dan mendengar rintihan mereka dari dasar pasir, tetapi tak ada yang bisa menolong mereka dari kemurkaan Allah. Namun, di tengah bencana yang menghancurkan ini, Hud tetap berada di antara kaumnya. Tidak seperti nabi-nabi lain yang meninggalkan kaumnya saat azab turun, Hud tetap berdiri di sana bersama orang-orang beriman. Mereka tidak tersentuh oleh angin yang mematikan itu. Orang-orang beriman duduk hanya satu langkah dari kaum yang kafir, tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Ketika angin itu menerpa mereka, yang mereka rasakan hanyalah semilir angin yang sejuk, sedangkan bagi kaum kafir, itu adalah racun yang menyesakkan, membakar paru-paru, dan mencabut nyawa mereka dengan perlahan. Raja mereka, Lalijan, menyaksikan kehancuran kaumnya dengan matanya sendiri. Dia masih bertahan selama beberapa hari setelah semuanya binasa. Namun, akhirnya, angin datang kepadanya, menyusup masuk ke dalam mulutnya dan keluar melalui tubuhnya, meremukkan tulangnya, hingga ia jatuh mati dengan hina. Tidak ada seorang pun yang selamat dari asap itu, kecuali Hud dan para pengikutnya yang tetap beriman. Setelah semuanya berakhir, Allah mengutus burung-burung hitam raksasa yang turun dari langit, melayang di atas tanah yang penuh jasad. Dengan cakarnya yang kuat, burung-burung itu mengangkut mayat-mayat kaum Ed, mengangkatnya tinggi ke udara, lalu melemparkannya ke lautan luas, Al-Bahr Al-Muhit. Di sanalah mereka lenyap, hilang tanpa jejak, hanya menyisakan padang gersang yang sunyi. Negeri yang dahulu megah dan subur kini menjadi tanah kosong yang ditinggalkan, menjadi pelajaran bagi siapapun yang datang setelah mereka, bahwa keangkuhan dan pembangkangan terhadap Allah hanya akan berujung pada kebinasaan. Pada suatu hari, seorang laki-laki datang menghadap kepada Imam Ali bin Abi Thalib Ra. Dengan penuh wibawa, Imam Ali menatapnya lalu bertanya, "Hai laki-laki, dari negeri mana asalmu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku berasal dari Hadramaut, di negeri Yaman." Mendengar jawaban itu, Imam Ali kembali bertanya, "Apakah engkau mempunyai kabar tentang kuburan Nabi Hud?" Laki-laki itu mengangguk dan mulai menuturkan pengalamannya, "Ya, aku pernah menyaksikannya. Pada masa mudaku, aku pergi bersama sekelompok sahabatku dalam sebuah perjalanan. Kami berjalan jauh hingga tiba di Gunung Ed. Di sana, kami menemukan sebuah gua yang memiliki lubang kecil. Dengan penuh kesulitan, kami merangkak masuk ke dalam lubang itu, menelusuri lorong-lorong gelap hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya." Ia berhenti sejenak, mengingat kembali momen yang membekas dalam ingatannya, lalu melanjutkan, "Tiba-tiba, di hadapan kami terbentang sebuah dipan dari emas. Di atasnya, terbaring seorang mayat lelaki yang berbalutkan kain kafan lusuh. Dengan rasa penasaran, aku mendekat dan meraba tubuhnya. Betapa terkejutnya aku saat menyadari bahwa tubuh itu tidak membusuk sedikit pun, keadaannya tetap utuh seperti saat ia masih hidup. Dengan suara yang semakin lirih, laki-laki itu menggambarkan sosok yang ia lihat, aku mengamati wajahnya dengan saksama. Dia adalah seorang laki-laki dengan mata yang luas, alisnya tebal, kedua pipinya halus, bibirnya tipis, dan jambangnya panjang. Di bawah kepalanya, kami menemukan sebuah lembaran yang terbuat dari pualam putih. Pada lembaran itu tertulis dengan jelas, ini adalah Hud, Nabi Allah yang telah diutus kepada kaum Ed, tetapi mereka mendustakannya sehingga Allah menghukum mereka dengan angin yang membinasakan dan tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa." Imam Ali mendengar kisah itu dengan penuh perhatian, lalu menghela napas panjang. Kisah Nabi Hud yang berdakwah kepada kaumnya, namun ditolak dengan keangkuhan, menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengar kisah ini. Begitulah Allah menegakkan kebenarannya dan membinasakan mereka yang menolak petunjuknya.